Dulu ada kisah nyata. Nabi Nabi ketika khutbah Jumat kan mihrab ya kan, di tempat khotib itu kan ada 3 tangga ya. Ada 3 tangga. Beliau di masing-masing tangga mengucapkan ketika naik amin. Naik tangga yang kedua juga mengucapkan amin. Naik tangga ketiga juga mengucapkan amin. Yes. Setelah sholat, para sahabat ini muskil. Ada pertanyaan lah, Nabi nggak ada apa-apa, beliau kok langsung mengatakan amin. Akhirnya setelah sholat langsung tanya, ya Rasul, tadi jenengan ketika naik di masing-masing tangga mengucapkan amin, kira-kira ada apa? Nabi menjawab, ya karena pada waktu itu saya mendengar malaikat Jibril berdoa. Yang pertama, ketika ada seseorang mendengar nama Nabi Muhammad disebut, artinya ada orang lain membaca sholawat. Contohnya, Allahumma sholli ala Muhammad. Ternyata orang yang mendengar itu tidak menjawab. Malaikat Jibril dalam doanya semoga orang itu dimasukkan ke neraka. Nabi berdoa amin. Jadi yang berdoa malaikat Jibril, Nabi yang menjawab dengan amin. Amin itu apa artinya? Amin itu ai istajib doa'ana, kabulkanlah doa kami. Jadi kita sebagai jemaah, sebagai makmum cukup amin. Artinya apa? Istajib, doakan, kabulkanlah doa kami. Istajib doa'ana, kabulkanlah doa kami. Amin, amin. Yang kedua, tangga yang kedua, malaikat Jibril berdoa, barang siapa yang sempat hidup atau menututi kedua orang tuanya atau salah satunya, tapi dia menjadi anak durhaka, tidak sopan, berkata kasar, bahkan menentang orang tua, melawan orang tua, malaikat Jibril berdoa semoga anak itu dimasukkan ke neraka. Nabi menjawab amin. Untuk tangga yang ketiga, barang siapa yang ada di bulan Ramadan, yang memasuki bulan Ramadan tapi orang itu tidak puasa di bulan Ramadan, maka juga semoga dimasukkan ke dalam neraka. Nabi menjawab amin, semoga dikabulkan doa kami. Jadi ini ya, ketika kita mendengar ada si A, ada orang lain membaca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad, kita menjawab amin. Menjawab Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Yang kedua tadi harus berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, ketika kita berada di bulan Ramadan maka harus puasa. Jadi bagian yang pertama menjelaskan yang ada kaitan dengan Nabi min ahwalihi, yaitu dari tingkah lakunya, tingkah laku beliau, bergaul beliau, bergaul dengan keluarga, bergaul dengan masyarakat, bergaul dengan yang lebih tua, bergaul dengan yang lebih muda dan yang lainnya. Al-awliyatuh yang lebih utama. Wama dan sesuatu yunsabu yang disandarkan, yunsabu yang disandarkan ilaihi pada Nabi, yunsabu yang disandarkan ilaihi pada Nabi. Apa artinya min auladin? Dari
beberapa anak laki-laki Nabi. Anak laki-laki beliau dijelaskan. Min auladin, dari beberapa anak laki-laki. Artinya putra Nabi. Min auladin, dari beberapa putra Nabi, wa banatin, dan beberapa putri Nabi. Menjelaskan putra beliau ada berapa dan siapa saja. Wa banatin, dan beberapa putri Nabi. Putri beliau ada berapa dan siapa saja. Dijelaskan. Wa zawjatin, dan beberapa istri Nabi. Wa zawjatin, dan beberapa istri Nabi. Nabi istrinya 9, ya. Nabi istrinya 9. Sedangkan kita umat Muhammad maksimal berapa? 4. Itu kalau bisa berbuat adil, ya. Mampu dan bisa berbuat adil. Ada pertanyaan, kok bisa padahal kita harus mengikuti Nabi, ya. Katanya kita harus ikut Nabi. Nabi istrinya 9, sedangkan umatnya maksimal 4. Kenapa nggak boleh lebih? Jawabannya gampang. Kalau bukan santri jawabannya sembarang. Kalau santri jawabannya, perbuatan Nabi itu ada yang khusus untuk Nabi, umatnya tidak boleh mengikuti. Namanya khususiyah. Contohnya apa? Contohnya puasa wisol. Puasa 24 jam, puasa siang dan malam. Itu namanya puasa wisol. Kita puasanya cuman min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Mulai subuh sampai sore, ya, sampai maghrib. Puasa kita mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Adapun puasa wisol sampai malam nggak makan nggak minum, bagaimana tidak boleh? Itu khusus pada Nabi, namanya puasa wisol. Ya, yang kedua seperti tadi. Nikah lebih dari 4 istri. Nabi 9 istrinya. Jadi kenapa itu namanya khusus, ya? Khusus pada Nabi. Khusus pada Nabi. Adapun umatnya maksimal 4, itu pun kalau mampu dan juga bisa berbuat adil. Nah, itulah jawabannya. Jadi tidak semua perbuatan Nabi itu harus diikuti, tapi bahkan diikuti. Contohnya tadi puasa wisol. Nabi puasa wisol. Jadi beliau sahurnya sebelum subuh umpamanya, buka puasanya ketika subuh. Kita tidak. Sahurnya sebelum subuh, buka puasanya ketika maghrib. Kita nggak boleh puasa wisol. Sahurnya sebelum subuh, bukanya nunggu adzan subuh nggak boleh, tapi ketika adzan maghrib. Nah, jadi ada beberapa perbuatan Nabi tapi umatnya tidak boleh mengikutinya, namanya khususiyah. Jadi beberapa istri Nabi dijelaskan. Terus wa a'mam, dan beberapa paman Nabi. A'mam, wa amat, dan beberapa bibi Nabi. Paman Nabi siapa saja dijelaskan. A'mam itu paman yang di apa belakangnya. Wa akhwal, dan beberapa paman Nabi. A'mam sama akhwal sama-sama paman. Bedanya kalau yang a'mam itu paman dari jalur ayah. Berarti saudaranya ayah. Kalau a'mam saudaranya ayah.
Kalau yang akhwal itu saudaranya ibu. Jadi dijelaskan paman Nabi itu siapa. Paman beliau ada yang beriman, ada yang tidak, ada yang membela, ada yang tidak. Ya, seperti Abu Jahal paman Nabi. Abu Lahab juga paman Nabi umpamanya. Tapi termasuk yang menentang. Sayyidina Hamzah paman Nabi yang membela.